Saya Ibnu Nugraha, kembali lagi. Saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan dan membuat flow di primarin.com. Kali ini kita akan membuat tutorial mengenai bagaimana membuat OCR dengan uh, flow di primarin.com. Jadi, apa itu OCR? OCR adalah Optical Character Recognition. Jadi, satu teknologi bagaimana kita mendapatkan informasi dari sebuah image. Informasi itu nanti bisa kita proses selanjutnya berdasarkan tujuan kita atau sesuai dengan tujuan kita nantinya. Jadi, eh, OCR ini banyak digunakan khususnya di perbankan teman-teman. Jadi perbankan ini kalau teman-teman selfie, kemudian kirim KTP dan semacamnya. Nah, sistem perbankan itu akan menggunakan OCR untuk membaca data foto customer, eh, baik KTP, kemudian apa foto dan yang lainnya itu menggunakan OCR. Nah, kalau foto biasanya liveness, walaupun teknologinya sebenarnya sama teman-teman, konsepnya. Ya, jadi biasanya foto tersebut dibaca datanya. Kalau data KTP dia pengen tahu namanya siapa, nomor KTP-nya berapa, dan data-data lainnya. Kemudian kalau dokumen lain pun sama, dia akan membaca dokumen-dokumen tersebut, datanya apa aja begitu. Nah, cuma permasalahannya kalau tradisional OCR teman-teman, itu kita harus betul-betul mendefinisikan lokasinya. Jadi lokasi misalnya nomor itu ada sebelah kiri atau sebelah kanan, kanan atas atau kanan bawah. Nah, itu menyulitkan teman-teman. Terkadang memang sering berubah begitu ya. Beberapa teknologi OCR itu kekurangannya sering sekali mengalami perubahan titik begitu. Misalnya format dokumennya berubah, maka otomatis modelnya juga harus bisa membaca lokasi tersebut secara tepat sehingga minimal apakah harus di-training ulang modelnya ataukah sekedar dikonfigurasi modelnya tersebut. Nah, tapi dengan kita memanfaatkan kemampuan eh, model yang lebih canggih lagi, maka itu semua sudah kita apa ya, kita tackling kendala-kendala tersebut. Dan itu yang mau kita demokan kali ini di primary.com. Jadi selain di perbankan, teman-teman, saya yakin sekali saat ini, khususnya dulu waktu saya masih kerja di perusahaan yang masih dikatakan old school seperti itu, banyak sekali dokumen-dokumen itu berupa kertas fisik. Ya, untuk mengkonvert menjadi digital, biasanya ya harus dikonvert secara manual satu persatu. Ya. Tapi kalau butuh cepat, biasanya mereka foto dokumen tersebut, mereka kirim via WhatsApp ataupun via email. Nah, tetap saja, walaupun seperti itu, khususnya kalau dipoto ya, datanya bukan data digital, teman-teman. Memang fotonya foto digital, tapi datanya bukan digital. Kenapa? Karena tidak bisa langsung diproses langsung. Sistem tidak bisa membaca informasi yang ada di foto tersebut, itu kendalanya. Maka data tersebut tidak bisa dikatakan sebagai data digital. Nah, tapi kalau tadi di entry satu persatu, pertama perlu ada orang yang entry data tersebut. Dia harus baca datanya dari dokumen, ya, ataupun dari foto tadi. Kemudian dia entry datanya tersebut, entah itu ke Google Sheet ataupun ke Excel nantinya. Nah, dengan OCR, yang harus kita lakukan adalah kita cukup baca data dari image, kemudian kita dapatkan data tersebut dan kita simpan datanya dengan data yang terstruktur jadinya. Saya ingin gambarkan arsitekturnya teman-teman. Sebenarnya sangat sederhana tapi akan menjadi panjang tutorialnya kalau saya gambarkan. Mungkin di belakang video baru akan saya gambarkan. Saya akan lebih langsung ke teknisnya. Oke, pastikan teman-teman sudah login ke primary.com, kemudian pilih project, dan ini projectnya. Jadi teman-teman untuk OCR ini kita perlu simpan fotonya, kita simpan di Google Drive ya. Kemudian datanya kita akan simpan di Google Sheet. Pastikan kita sudah setup integrasinya. Pertama Google Sheet kita sudah setup integrasinya. Sekarang kita setup integrasi Google Drive. Sama langkahnya teman-teman.
Oke, di sini teman-teman kita centang semua ya. Dan teman-teman abaikan dulu di sini peringatan karena ini saya belum submit ke Google. Ini masih masa testing, teman-teman. Tapi setelah itu saya akan submit sehingga nanti warning ini akan hilang. Kemudian klik lanjutkan. Oke, kita berhasil integrasikan project kita terhadap Google Drive. Kita kembali ke project. Kita buat flow baru saja, teman-teman. Nama flow-nya misalnya OCR. Kita create. Oke. Pertama, kita perlu baca image-nya dari Google Drive. Kalau gitu kita tambahkan not Google Drive. Oke. Di Google Drive ini teman-teman, kita tarik dulu edge-nya. Kemudian di sini apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan kita baca. Maka kita read file di sini. Pilih action read file. Nah, kita perlu file ID-nya mana? Nah, untuk file ID-nya kita coba buka ke Google Drive. Nah, ini adalah image yang mau kita baca teman-teman, yaitu berupa struk belanja ya. Jadi di struk belanja ini kita ingin tangkap item yang kita belanja, harganya berapa, kemudian item ini kita masukkan ke Google Sheet yang ini. Jadi nanti datanya akan dimasukkan ke Google Sheet ini. Jadi ini harapannya adalah nama produk, quantity, harga per piece-nya, kemudian sub harganya, sub total harganya ya. Nah, kita harus dapatkan ID file ini. Caranya teman-teman, karena ini linknya hanya menempelkan folder, kita coba bagikan, salin link ya, atau copy link sini, kemudian kita paste. Nah, di sini kita langsung dapat nih teman-teman ID-nya. ID ini yang kita gunakan. Ya, kembali ke Pro, kita gunakan ID yang tadi. Oke. Nah, setelah ID tadi kita dapatkan, kita coba simpan ini. Kita create variable dulu teman-teman. Kita pilih variabel, kita perlu data image ya. Nama variabelnya kita buat data image. Kemudian kita biarkan kosong di sini, atau kita buat objek ya. Nah, kita simpan di insert dulu. Kita simpan di data image. Dia nggak muncul. Kita reload dulu biar dia muncul lagi. Sini. Nah, data image muncul, save lagi. Oke, sekarang kita sudah simpan data yang image tersebut ke dalam variabel data image. Kemudian kita bisa langsung melakukan OCR. OCR ini kita lakukan dengan AI image. Kita cari AI image ini, kita drag ya. Kita tarik edge-nya. Nah, di sini ada banyak model yang bisa kita gunakan. Di sini image to text kita pilih sebagai tasknya ya, karena kita dari data gambar kita ingin menjadi data image. Nah, kemudian di sini ada banyak modelnya. Coba kita pilih yang ini, yang QN ya, kita pilih. Kemudian, nah, image inputnya apa? Nah, image inputnya ini harus berupa URL juga bisa ya, dan base64 juga bisa. Nah, kalau dengan Google Drive itu sudah otomatis berupa base64. Jadi kita langsung pakai variabel ini, kita tambahkan saja data image. Oke. Nah, di sini kita perlu buat prompt-nya. Nah, inilah harus hati-hati sekali kita membuat prompt. Ini yang menentukan keberhasilan dan tingkat akurasi data yang kita baca. Ya. Nah, kita buat prompt-nya. Jadi di sini ini adalah data gambar gitu, berupa struk belanja. Nah, kemudian ini bacalah data
apa yang ada di dalam struktur tersebut. Data barang atau produk apa ya, produk apa yang ada di tersebut. Ingat ya, bikin prompt kita harus hati-hati dan sebisa mungkin sangat spesifik. Kemudian kita sudah minta dia baca datanya, sekarang kita minta dia untuk uh, apa untuk uh, mendapatkan data yang lebih spesifik. Nanti teman-teman yang punya formula prompt engineering di sini bisa coba-coba formulanya ya. Kemudian ya. Oh enggak ini. Data tersebut berupa nama produk, nama item produk, kemudian quantity, harga per piece-nya, dan sub harga. Nah, kasih tahu data list belanjaan ya, list belanjaan tersebut ya ini berupa item produk, quantity, harga, dan subharga ya, yaitu yang ini ya, kita bawain itu produknya, ini kuantitinya, ini harga per piece-nya, dan ini subharga. Nah, kemudian kita kasih tahu maksud kita apa di sini. Ini, saya ingin data list belanjaan tersebut. Karena kita sudah mengatakan bahwa ini adalah data list belanjaan ya, jadi dia udah tahu konteksnya bahwa ini data list belanjaan. Saya ingin data list belanjaan tersebut saya pindahkan ke Google Sheet nantinya, sehingga saya butuh dalam format data JSON seperti berikut. Nah, di sini kita kasih contoh data format yang kita harapkan itu seperti apa. Itu sini berarti ya. Itu pertama di item ya. Ini quantity, kemudian ini per price-nya misalnya 2000, ini subnya ya. Ini quantity-nya kita kasih 2 aja, subnya ini 4000, supaya dia tahu bahwa sub itu adalah harga per piece dikali quantity gitu. Oke. Anda hanya perlu membuat output dalam format JSON tersebut. Pastikan outputnya hanya berisi list belanjaan saja, tidak perlu ada data lain. Oke. Nah, saya rasa prompt sudah cukup seperti ini. Nah, di sini kita juga akan tentukan output format seperti apa ya untuk menjamin keakuratan. Nah, di sini ada JSON object, di sini ada array, kita pilih array aja ya karena kita berharap datanya berupa array. Oke. Kita juga siapkan di sini. Jadi ini item, tadi ini quantity ya. Ini price per piece dan ini sub total. Tuh. Ya, sub total itu aja deh. Oke. Nah, sehingga kalau kita pilih output, maka nanti formatnya langsung dia berupa output ini. Kan biasanya model LM itu memberikan banyak
tambahan teks gitu, keterangan dan semacamnya, kita nggak perlu itu. Karena kita mau langsung proses datanya menjadi data yang terstruktur. Makanya kita set ini menjadi array. Nah, kita akan simpan data ini kemana? Nah, kita buat lagi variabel berarti itu data array. Nah, kita buat data array, kita add. Nah, ini satu dulu. Oke, langsung kita pilih data. Kita harus reload karena nggak ke reload datanya. Oke, kita langsung tadi nah data array. Nah, data ini mau kita simpan di Google Sheet. Tadi kan, berarti kita tambah note Google Sheet di sini. Kita tarik Google Sheet. Oke. Nah, kemudian kita ambil ID Google Sheet-nya di sini. Kita pilih write ya, kita paste di sini ID-nya. Nah, kita pilih range-nya dari berarti A1 sampai dengan A sampai dengan D gitu ya. Sampai dengan D. D berapa? Kita pilih D10 saja ya. Nah, kemudian datanya tadi data array kita pilih. Nah, sini kita sudah berhasil simpan. Nah, harusnya flow-nya kurang lebih seperti ini. Cukup simple ya. Jadi kita baca Google Drive, kemudian kita menggunakan AI image untuk membaca data yang ada di image-nya. Kemudian data tersebut kita translate menjadi data yang terstruktur berupa array ya atau JSON array. Kemudian data tersebut kita simpan ke Google Sheet. Oke, untuk mengetahui apakah flow ini berhasil atau tidak, kita langsung tebak. Oh ya, pastikan kredit di akun organisasinya sudah terisi, jadi kita sudah punya kredit dan berapa harga kreditnya kita lihat dari model yang kita gunakan. Kita lihat modelnya adalah Kiwen di sini. Jadi uh, untuk model kita di sini primarin.com, kita langsung lihat dokumentasinya. Sini kita ke model ya. Nah, di sini ada nih list model. Kita gunakan tadi modelnya Kiwen ya, Kiwen 7B ya. Kreditnya 1. Jadi karena di plot ini kita menggunakan satu model AI image, satu node ya, AI image, berarti kalau plot ini berjalan, dia hanya akan memerlukan satu kredit ya. Jadi setiap plot ini dieksekusi, dia akan memakan satu kredit. Oke, sekarang kita debug lagi. Kita klik debug. Oke, dia mulai berjalan dan kita tunggu. Ini masih proses ya, proses membaca data image-nya. Jadi kita sudah berjalan nih modelnya. Oke, sebenarnya kita sudah berhasil teman-teman. Di sini kita sudah dapetin data arraynya, cuman kita gagal ketika kita mau apa? Mau parsing ya. Di sini kata errornya kenapa? Errornya itu formatnya ya. Oh, oke. Formatnya itu ada list sebenarnya. Nah, ini harus kita perbaikin ya. Kita perlu perbaiki dulu formatnya. Oh, oke. Ternyata kesalahannya dia formatnya bukan seperti kita harapkan. Ini kan nama produk quantity harusnya, tapi dia langsung ini nama produk, kemudian ini nama produk lagi ya. Nah, ini yang tadi tuh. Ini bahkan nama alamat. Jadi ini kita memang harus eh, hati-hati ya. Jadi atau bahkan ini juga tergantung kualitas modelnya ya. Mungkin model yang kita gunakan yang ini yang 7B sehingga dia sangat apa mudah terganggu lah dengan banyaknya gambar di sekitarnya. Nah, kita perbaiki promptnya untuk ini. Perbaiki promptnya. Prompt berikut. Nah, kita langsung gini aja, kita kasih sampel ya. Jadi ini itu adalah
uh, ini nama produk item, mungkin aja kita tambah kurung item, kemudian ini quantity, ini harga per piece, ini sub total harga. Oke. Ya. Oke, dan Anda hanya perlu membuat output dalam format tersebut. Pastikan, ya, ini pastikan outputnya hanya berisi list belanjaan saja, gitu. Informasi terkait toko dan alamat toko abaikan, fokus pada daftar item belanjaan saja. Oke, kita perbaikin ininya, promnya, sekaligus kita ganti image-nya dengan image yang, modelnya maksud saya dengan model yang lebih baik, yang ini yang QN. Kita kembali. Oke. Dan kita debug lagi. Kita tunggu. Ini akan makan waktu beberapa detik, tergantung besarnya image. Yes, berhasil rekan-rekan, tapi kembali gagal ya ke parsingnya. Kenapa ya? Bahkan row-nya lebih banyak ya di sini. Coba lihat. Lihat, row-nya banyak banget di sini. Dia masih masukkan ini tuh sebagai item ya. Jadi dia masih kita harus tambah petunjuk ya. Karena oh iya, dia nggak tahu di sini teman-teman, mana yang termasuk item mana tidak. Ya kan dia nggak tahu margin itu produk atau bukan begitu. Karena kan ini pertama disingkat dengan kode-kode tertentu, dia nggak tahu jadinya. Jadi kita mungkin kita kasih tanda ini ya. Mudah-mudahan dia bisa mengenali nih tanda ini. Kita coba sekali lagi, ya kan? Ya, karena di sini dia bilang 21 row ya, kita hanya sediakan kurang lebih 20 row, kita tambah lagi deh, kita banyakin ini range-nya menjadi 50 row. Oke, kita tambah lagi. List item belanjaan itu dimulai setelah garis sama dengan ini. Yang kedua, karena ada 2 garis. Oke, kita simpan lagi. Kita cek kembali image, memastikan bahwa alamat pasar Alfamart pasar Korelat ya. Kalau gitu kita tambahkan juga keterangan bahwa tergambar berupa truk belanja di toko Alfamart pasar Korelat ya. Jadi dia tahu bahwa itu tuh alamat gitu. Oke, kita debug kembali. Jadi memang challenge-nya di sini ya, teman-teman, bagaimana kita membuat prompt sehingga si model bisa
menghasilkan output sesuai harapan kita. Yang paling penting output itu kita inginnya formatnya apa begitu. Oke, teman-teman di sini berhasil ya. Tapi dia tetap membaca ini ya, korelat gitu ya. Oh, sini nggak perlu gini nih. Ya. Nah, ini nanti challenging ya, rekan-rekan. Tapi kita lihat dulu outputnya. Ya, outputnya berhasil. Rekan-rekan semua di sini dia masukkan sini padahal kita perlunya ini apa data ini aja ya, data item belanjaannya saja. Nah, mungkin kalau untuk format yang lebih mudah, dia bisa membaca dengan lebih baik. Di sini bahkan dia baca diskon dan semacamnya. Jadi ini eh, poinnya sebenarnya perlu prompt yang lebih baik lagi. Nanti rekan-rekan boleh coba-coba menggunakan OCR ini ya. Pastikan promptnya dengan baik, kemudian pilih modelnya. Nanti pun saat ini model yang baru bisa kami sediakan sekitar ini 1, 2, 3, 4 model untuk image to text, dan untuk text to image ada 2 model. Jadi kan nanti kami akan terus menambah model-model terbaik yang bisa digunakan untuk OCR ini. Ya, kemudian ya mungkin di sini tekan-tekan tadi kita sudah berhasil sebenarnya secara fungsional bagaimana model ini membaca data dari sebuah image. Challenge-nya adalah memastikan formatnya itu benar. Formatnya sudah benar karena kita sudah bisa assign data tersebut ke dalam Google Sheet. Akan tetapi uh, value-nya masih belum benar gitu. Bukan belum benar ya, masih belum sesuai karena kita hanya ingin dapat listnya aja, tetapi dia ambil semua datanya. Nah, ini bukan lagi perkara teknis sebenarnya, tapi lebih kepada prompt engineering di sini. Saya yakin semua bisa melakukan prompt engineering. Jadi nanti teman-teman testing aja di sini, uji coba berbagai use case khusus untuk use case teman-teman sendiri. Oke, uh, itu aja teman-teman untuk uh, tutorial kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya dan selamat mencoba. Terima kasih.